Golkar sedang tidak baik-baik saja. Erlangga Hartarto diminta mundur oleh berbagai pihak di internal Golkar. Erlangga dinilai tidak jelas akan membawa partai berlambang pohon beringin itu ke arah mana. Sebab kini elektabilitas Golkar terus merosot hingga 6%. Dua nama mencuat sebagai kandidat yang siap menggantikan posisi Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, yaitu Bahlil Lahadalia dan Luhut Binsar Panjaitan. Bagaimana sosok serta peran Bahlil dan Luhut di Golkar? Wacana mengenai musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup untuk melengsarkan Erlangga sudah bergulir sejak awal Juli 2023 saat pertemuan Dewan Pakar Partai Golkar. Saat ditanya tanggapannya soal kesiapan menjadi Ketua Umum Golkar, ini jawaban Bahlil. Semua kader dalam pandangan saya, semua punya tanggung jawab untuk memberikan kontribusi terbaiknya bagi kebaikan partai. Termasuk saya. Terima kasih. Bahwa ketika dalam proses nanti dianggap bahwa dalam rangka perbaikan maka sistem yang dibangun, tapi saya tidak mengatakan bahwa harus semata-mata saya, nggak mau juga. Apalagi mekanisme partainya nggak sesuai, aku nggak mau. Siapa Bahlil Lahadalia? Bahlil Lahadalia menjabat sebagai Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM sejak 28 April 2021. Apa saja peran Bahlil di Golkar? Bahlil bukan orang luar di Golkar. Dia memang kader Golkar. Sejak tahun 2014 sampai sekarang, Bahlil adalah anggota biasa di Partai Golkar. Namun pada tahun 2001 hingga 2014, ia adalah anggota aktif struktural partai. Pada tahun 2009 sampai 2014, Bahlil menjadi bendahara Golkar DPD Papua. Ia pun pernah bertugas sebagai Wakil Sekretaris Angkatan Muda Partai Golkar atau AMPG Papua. Saat menjabat di DPD Papua, Bahlil berhasil mengantarkan 22 kader menjadi anggota DPRD. Ketua DPRD-nya pun saat itu dari Partai Golkar. Tercatat sekitar 15 bupati dan wali kota di Papua berasal dari Golkar. Di awal karir, ia sempat bekerja sebagai karyawan bank selama 6 bulan. Ia juga sempat bekerja di perusahaan konsultan keuangan. Tak disangka, Bahlil menghasilkan profit hingga miliaran rupiah. Hal ini membuat gajinya mencapai 35 juta rupiah saat usianya masih 25 tahun. Bahlil kemudian membangun perusahaannya sendiri mulai 2004 dan melewati proses jatuh bangun. Hingga kini ia memiliki sekitar 10 perusahaan. Sektor usahanya pun beragam, mulai dari perkebunan, properti, transportasi, pertambangan hingga konstruksi. Sebelum masuk ke dunia politik, Bahlil dikenal sebagai pengusaha. Pada tahun 2003, ia tercatat tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Pada 2015, Bahlil dilantik sebagai Ketua HIPMI periode 2015 sampai 2019. Lalu bagaimana dengan Luhut? Sosok lain yang digadang sebagai calon kuat yang bisa menggantikan Erlangga sebagai Ketua Umum Golkar. Siapa tak kenal dengan sosok yang satu ini? Luhut terlihat selalu punya andil pada setiap kebijakan presiden. Ia pun memegang sejumlah jabatan strategis. Luhut punya latar belakang kuat di kemiliteran. Sepanjang karir militernya, Luhut pernah menjadi komandan pasukan khusus. Pada 2001, Luhut Panjaitan mendirikan Institut Teknologi Dell di Desa Situluama, Lagobuti, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, yaitu kampus yang didirikan dengan tujuan untuk memperkuat daya saing bangsa dalam bidang teknologi informasi dan juga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Selain itu, Luhut berkecimpung di dunia bisnis. Tahun 2004, ia memulai merintis bisnis di bidang energi dan pertambangan dengan mendirikan PT Toba Sejahtera Group. Kini di bawah Toba Sejahtera yang bergerak di sektor pertambangan batu bara, ada anak usaha yang bergerak di sektor minyak dan gas, perkebunan, dan kelistrikan. Berkat kepercayaan yang diberikan Jokowi ke Luhut, netizen kemudian menjulukinya sebagai Menteri Segala Urusan. Berikut deretan jabatan lain Luhut di era Presiden Jokowi. Apa saja peran Luhut di Golkar? Kiprah Luhut di Golkar tak main-main. Ia dianggap mampu memulihkan situasi terpuruk partai itu.
Contohnya saat ia menggerakkan kader di sejumlah daerah di Jawa Timur pada masa Orde Baru. Saya harus bilang keunggulan-keunggulan itu. Zaman Orde Baru, pemilu nasional itu 60% Golkar. Cuma 3 partai kan. Di daerahnya Opung, tanggung jawabnya Opung itu di daerah Mataraman namanya. Dia waktu itu adalah Danrem Madiun. Danrem Madiun itu membawa dandim-dandim. Ada dandim Nganjuk, dandim Kota Madiun, dandim Kediri, terus Pacitan, Ponorogo, Magetan, itu daerah situ, daerah Mataram. Itu pemimpinnya Opung, menang 90%. Telak kan? Ya berarti kan hebat orang ini. Dia bisa menggerakkan kader teritorial. Di daerah situ dibina sama dia. Nah, pengalaman itulah yang saya lihat dia bisa mengembalikan yang terpuruk ini, naikkan lagi. Malam-malam bisa nomor 1 Golkar itu. Saya yakin tuh. Dorongan pergantian ketua umum melalui Munaslup ditepis Erlangga Hartarto. Erlangga menyebut sudah bertemu dengan Luhut Panjaitan dan berbicara dengan Bahlil. Usai pertemuan itu, Erlangga semakin yakin posisinya sebagai ketua umum Golkar tidak akan digoyang lagi. Kalau Pak Luhut sudah kemarin juga ketemu Pak Bahlil. Semalam? Ya, Kemarin? Pak Bahlil juga komunikasi lancar. Ya artinya Pak Bahlil kan biasa berdansa dengan kata-kata. Wah, Tidak ada, Mas. tidak ada. Pergantian ketua umum Golkar nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi solid semua.